Silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya. Selamat siang ya Ibu. Iya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Dianti yang sedang shift hari ini. Ibu kesini sendirian, Ibu? Jadi sama suami saya, cuma langsung pergi soalnya harus kerja. Oh, suaminya kerja ya Ibu. Oke, Ibu kesininya naik motor sama suami? Iya, tadi naik motor dianterin Bu. Iya. Jadi sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Ibu, jadi gini, saya kan mau periksa gitu Bu, soalnya akhir-akhir ini tuh saya sering banget pipis gitu Bu, kayak nggak seperti biasanya aja, lebih banyak kalau sekarang tuh. Nah kan takut ya Bu ya, udah mulai gede juga hamil saya, takut kenapa-napa Ibu. Oh, kayak gitu ya. Oh, sebelumnya ini Bu, nyamannya dipanggil apa nih? Dipanggil Ibu, Teteh, atau apa gitu takutnya kurang seret gitu sama panggilan Ibu. Boleh panggil Ibu aja. Panggil Ibu aja ya. Oke. Jadi tadi sering buang air kecil ya Bu? Kalau yang lainnya ada nggak Bu keluhan yang lainnya? Biasanya ini sih Bu, saya suka sakit pinggang gitu. Sakit pinggang, sakit punggung, ya. Oke, tapi kalau misalnya kayak sakit yang lain Ibu, kayak misalnya ada pusing berat gitu, atau pernah jatuh nggak Ibu? Enggak pernah sih Bu. Enggak ya. Kalau misalnya sakit bagian perut bawah gitu Bu, sakit mules atau sakit kayak mau menstruasi gitu? Enggak sih, Enggak. enggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi keluhannya sering buang air kecil dan sakit punggungnya ya, pinggangnya ya. Betul. Oke, sebelumnya Ibu kesini bawa buku kajiannya Ibu. Ada kan buku yang suka kalau dibawa ke bidan gitu? Yang pinknya Bu ya? Ya. Aduh, yang pink teh waktu saya kan baru pindahan ya Bu ya ke daerah sini. Itu teh teuing hilang, teuing gimana Bu? Ada di cari teh. Berarti kita dari awal lagi ya Ibu, identitas yang kayak gitunya saya tulis lagi gitu. Oke, kalau boleh tahu, saya di sini mau nanya-nanya nih tentang biodata Ibu ya, biar nantinya juga saya akan memberi asuhannya itu kayak gimana gitu ya Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Santi. Ibu Santi ya, usianya berapa Ibu? 42 Bu sekarang. 42. Masya Allah masih tetap seger ya ibunya. Alhamdulillah. Cantik juga. Untuk kerjaan Ibu kerja Ibu? Iya, saya kerja di pabrik Ibu. Kerja di pabrik ya. Oke. Kalau untuk suami Ibu namanya siapa ya Bu? Nama suami saya Budi Bu. Iya, Bapak Budi. Usianya Bapak berapa? Beda 3 tahun Bu sama saya, berarti 45 ya? 45 ya. 45. Pekerjaan Bapaknya apa Bu? Sama Ibu di pabrik. Sama ya, satu pabrik ya. Oke, untuk agama Ibu Islam ya. Alhamdulillah Islam. Untuk Bapaknya juga sama? Alhamdulillah sama. Alhamdulillah. Untuk maaf Bu, untuk pendidikan terakhir Ibu? Saya SMP Bu. SMP ya. Untuk Bapaknya? SMA kalau Bapak. Bapak SMA. Oke. Untuk bahasa yang digunakan Ibu untuk sehari-hari biasanya di rumah sama keluarga gitu. Kalau bahasa sehari-hari mah nyampur aja bukan dalam bahasa Indonesia. Tapi kan di Sunda gitu ya supaya nyari Sunda. Orang asli sini ya Bu? Asli. Orang Sunda. Untuk alamat Ibu boleh tahu alamatnya di mana? Saya kemarin yang baru atau yang lama? Yang baru. Yang baru ya, yang sekarang Yang ditinggal. sekarang, yang kemarin pindahan di Jalan Waluya nomor 2 Ibu. Jalan Waluya. Oh lumayan dekat ya Ibu dari sini. Iya Ibu. Oke, untuk selanjutnya Ibu mungkin ada tambahan ya Bu untuk nomor telepon Ibu atau suami itu buat catatan buat Ibu. Boleh. 08 Ya. 212 599 Ya. 3907. Ya, 07. Oke. Nah Ibu untuk selanjutnya mungkin saya akan menggali tentang riwayat kehamilan yang sekarang ya Ibu. Boleh. Oke, kalau boleh tahu ini kehamilan keberapa ya Ibu? Ini kehamilan pertama Bu. Kehamilan pertama Ibu ya? Oke, kehamilan pertama. Kalau boleh tahu nih Bu, pernah Ibu pernah keguguran atau belum? Enggak. Atau enggak? Alhamdulillah yang sampai ya. Gimana yang pertama soalnya? Iya, alhamdulillah. Nah untuk HP Bu hari pertama hari terakhir Ibu masih ingat nggak Ibu kapan kira-kira? Kalau nggak salah teh bulan Oktober tahun lalu. Oktober ya? Tanggal 5 kalau nggak salah. Tanggal 5. Oke. Oke, siklus haidnya gimana Bu? Teratur, lancar, dulu berapa hari itu? Tanggal
6 deh. Oh, Tanggal 6. HPT-nya ya tanggal 6 ya. Oke. Siklus haidnya gimana nih, Bu? Kalau head saya lancar aja sih, Bu. Teratur. Sebulan sekali ada gitu ya. Ada, alhamdulillah. Biasanya berapa lama nih, Bu? 5 hari sih kalau ini. 5 hari ya. Oke. Saya tiap 28 hari sekali itu. Iya ya. Jadi nggak ada yang Teratur ya berarti ya. Mm. Oke. Sebelumnya Bu, sebelum kesini pemeriksaan ke bidan udah berapa kali nih, Bu? Udah 3 kali sih, Bu. Ke bidan tapi itu. Ke bidan. Oke, ke bidan ya. Kalau di sebelumnya itu hasil pemeriksaannya kayak gimana ya, Bu? Baik atau? Alhamdulillah sih sejauh ini bidannya bilang baik-baik aja. Baik-baik aja ya, Bu. Alhamdulillah. Kalau Ibu masih ingat nggak pertama kali gerakan janin Ibu itu kapan terasanya? Gerakan janin, aduh, kalau untuk pertama kali mas saya lupa ya, udah lama banget tuh, tapi alhamdulillah gerak janinnya aman lah, ada Aktif terus ya? aktif. Jadi selama 24 jam itu selalu ada gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin obat-obatan Ibu, apakah Ibu lagi minum obat-obatan nggak gitu atau jamu gitu? Enggak sih, Bu, saya nggak minum obat, cuman kemarin tuh sempat di bidannya kemarin sempat dikasih tablet FE sama kalsium. Oh iya, alhamdulillah berarti. Oke, untuk perasaan Ibu nih sekarang, apakah ada kekhawatiran khusus gitu di kehamilan ini, Bu? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada ya. Oke. Cuman karena kan ini makin gede ya, Bu ya, makin dekat ke persalinan, paling ya takut aja gitu ya kehamilan pertama gitu. Oke. Ini karena kehamilan pertama ya, Bu, dan alhamdulillah nggak pernah keguguran ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin terus selanjutnya saya akan bertanya tentang riwayat kesehatan Ibu nih sama yang keluarga Ibu juga. Nah, di keluarga Ibu atau keluarga Ibu nih ada yang penderita kayak penyakit jantung gitu atau hipertensi yang kayak gitu ada nggak? Nggak ada ya. Kalau keturunan kembar ada nggak, Bu? Nggak ada juga. Nggak ada. Oke. Kalau alergi nih, Bu? Nggak ada. Kayak alergi obat, alergi makanan gitu, atau alergi udara, cuaca kayak gitu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, Ibu, alhamdulillah. Kalau riwayat kayak diabetes mellitus gitu, Bu? DM, gula gitu mah nggak ada sih. Nggak ada. Sejauh ini saya sama keluarga saya insya Allah aman ya. Kalau asma kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada juga ya, alhamdulillah. Berarti nggak minum obat-obatan yang selain dikasih dari bidan itu juga kan ya? Nggak. Ya bagus ya, Ibu, karena nggak semua obat-obatan bisa dikonsumsi sama ibu hamil ya. Jadi kalaupun ada keluhan apa-apa datang aja ke bidan gitu ya, biar nanti bidan ngasih resepnya apa yang harus bisa Ibu makan, makan obat-obatannya gitu. Nah, untuk selanjutnya Ibu mohon maaf nih agak sedikit sensitif ya mengenai riwayat penyakit seksual penyakit menular seksualnya nih. Apakah di keluarga Ibu ada yang pernah menderita kayak seperti HIV kayak gitu, Bu? Nggak ada sih. Nggak ada ya, kayak misalnya ada sakit di bagian genitalia atau siski gitu, nggak ada ya di keluarga, alhamdulillah. Kalau misalnya Ibu pernah melakukan operasi, Bu? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah ya, alhamdulillah ya. Oke. Tadi siklus menstruasi sudah lancar ya, Bu, alhamdulillah. Jumlah darahnya tapi normal, Bu? Normal, alhamdulillah. Normal ya. Oke, mungkin mau nanya nih kalau misalnya pola makan Ibu. Biasanya Ibu makan sehari berapa kali nih? Sehari 3 kali aja sih benar-benar. Sehari 3 kali. Ada makan sayurnya nggak, Bu? Ada Sayur, buah, kayak gitu. Buah kadang-kadang ada. Oke. Kalau misalkan minum kayak gimana nih? Minum biasanya 8 gelas ada lah sehari. Tapi air putih atau minum teh? Ya saya jarang minum minuman yang berasa, Ibu, enakan air putih. Iya, bagus ya air putih. Nah, untuk kalau misalnya kegiatan Ibu, biasanya Ibu kegiatannya ngapain aja nih? Kalau saya mah kerja aja sih, bukan saya kan dari pabrik kan. Saya bagian mesin jahit. Jadi ya udah kerja dari jam 7 ya kayaknya sampai jam 4 biasanya tiap hari. Duduk gitu. Duduk di mesin jahit. Kalau istirahat kayak tidur siang gimana tuh? Gak pernah. Tidur siang nggak pernah. Kalau malam tidurnya biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Gak pernah ngitung sih dari jam berapanya mah, tapi saya mah pernah ngitung tuh, jadi kayak teh harus 6 sampai 7 jam gitu. Jadi walaupun malam nih tidurnya tetap 6 sampai 7 jam tuh berbangun gitu. Oke, bagus ya, Bu. Nah, tapi diusahakan jangan begadang ya, Bu, jangan tidur terlalu malam-malam gitu. Nah, untuk
sehari berapa kali tuh Bu? Kalau buang air besar mah tiap hari sih. Tiap hari ya. Ada keluhan nggak Bu untuk buang air besar? Enggak sih, lancar-lancar Tidak aja. ada, alhamdulillah ya. Kalau tadi PLK-nya karena sering Iya, ya Bu? ibu ini banyak banget. Biasanya sehari berapa kali tuh Ibu? Biasanya kan kayak ya kehitung jari lah 4, 5 gitu ya. Sekarang tuh bisa sampai 2 kali lipatnya Bu, kayak 9, 10 kali ada kayak Kali. gitu. Tapi ada rasa sakit nggak Bu? Ada keluhannya nggak Bu selama Sakit yang gimana? kayak nyeri waktu pipisnya, kayak panas gitu Bu atau apa? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Nah Ibu mungkin mau nanya tentang sosial ekonomi Ibu ya. Untuk status perkawinan Ibu, lama menikahnya udah berapa tahun Ibu sama bapaknya? Udah lama banget Bu, saya udah dari zaman kapan ya? Udah 20 tahun ada kali. Ada 20 tahun, Masya Allah, 20 tahun ya. Nah untuk kehamilan ini Bu, apakah kehamilan ini tuh yang diinginkan gitu Bu? Iya, ini sangat-sangat diinginkan lah ya Bu, namanya istri gitu ya. Siapa sih yang gak mau punya anak gitu ya Bu ya. Ini penantian saya udah 20 tahun Bu. Baru alhamdulillah dikasih rezekinya baru sekarang. Ya, jadi selama 20 tahun itu Ibu ada penundaan kehamilan nggak, kayak misalnya pakai KB atau ini ada nggak Bu? Kalau dari awal saya menikah, saya nggak pernah nunda sih orangnya gitu ya. Dan suami saya pun udahlah jangan nunda, kayak kalau dikasih rezeki alhamdulillah. Cuman ya kalau dari dulu aja Bu, sampai sekarang tuh baru dikasih, ini udah hampir 20 tahun saya sama suami saya. Sebelumnya ada konsultasi gitu ke dokter atau ke bidan bagaimana perencanaan kehamilan kayak gitu Bu, ada nggak? Iya, sebelumnya? sempet sih kayak ada kayak gitu, cuman ke bidan aja, terus kayak ngikutin siklus hormonal, katanya kalender, ya saya terus suka ngitungin masa suburnya gitu ya. Cuman ya mungkin belum dikasih rezekinya gitu ya sama Tuhan gitu Bu. Jadi baru sekarang gitu. Kalau kan sempet sih saya tuh ditawarin kayak bayi tabung aja atau apa aja gitu Bu ya, yang teknik-teknik kayak gitu. Cuman karena gimana ya Bu ya, jadi saya pun untuk biayanya nggak sanggup gitu Bu, karena lumayan banget ya Bu ya, puluhan juta gitu. Jadi ya usaha sebisa saya sama suami aja. Alhamdulillah, berarti ini kehamilan yang sangat dinanti berarti ya Bu. Betul. Nah kalau untuk dukungan keluarga nih Bu selama hamil, apakah keluarga dari Ibu sama dari bapaknya gitu mendukung gitu? Mendukung banget Bu. Nah biasanya kan kayak misalkan saya ngerjain pekerjaan rumah sendiri gitu ya Bu, semenjak saya hamil benar-benar kayak suami saya baik banget, kayak kerjaan rumah dikerjain, ibu mertua saya juga sering nengokin. Kalau misalkan lagi nengokin gitu ya kerjaan rumah atau apa, terus suka gak usah katanya, duduk aja, takut kenapa-napa lagi hamil. Ya baik banget ya berarti alhamdulillah ada dukungan keluarganya. Nah Bu, untuk pengambilan keputusan nih di keluarga Ibu biasanya diputuskan oleh siapa nih Bu? Didiskusikan atau sama suami gitu atau biasanya sama orang tua gitu? Biasanya sama suami sih, kan saya suka diskusi apa-apa kan kalau udah jadi istri mah dapat suami ya Bu ya. Iya. Orang tua atau siapa. Biasanya suami sih. Iya, suaminya. Ibu kan sebelumnya nggak pakai ini ya, penggunaan kontrasepsi KBP gitu ya. Nah untuk kebiasaan hidup nih Bu, biasanya Ibu mandi biasanya tuh sehari berapa kali nih Bu? Normal aja sih, kalau sebelum berangkat kerja sama pulang kerja 2 kali lah sehari. Tapi kalau misalnya ganti dalaman kayak gitu suka Bu? Normal aja sih, setiap mandi ya. setiap mandi. Oke, kalau misalkan untuk di makanan sama minuman Ibu, apakah Ibu suka makan makanan yang kayak junk food gitu? Enggak sih. Enggak, kalau misalnya kayak minuman yang bersoda gitu atau minuman beralkohol? Enggak pernah. Iya juga ya. Kayaknya minum air putih aja ya. Air putih aja udah. Kalau teh suka nggak Bu? Enggak sih, jarang. Nggak terlalu ya. Oke, bagus ya berarti. Nah sebelumnya Ibu, apakah Ibu ada riwayat diet nih Ibu? Diet gimana? Enggak sih yang diet tuh. Berarti ya. Biasanya kegiatan Ibu sehari-hari ini selain yang di pabrik itu biasanya gimana Ibu? Di rumah apakah kegiatannya berat Bu atau enggak? Enggak sih, biasanya kalau di rumah mah paling pekerjaan rumah aja. Ya, dibantu suami juga ya. Semenjak hamil dibantu suami. Oke.
Kalau ibu mengalami gejala kayak keluhan cepat lelah, letih, lesu gitu, lemas, Enggak sih Bu. terus untuk selera makan gimana nih Bu? Alhamdulillah Baik masih. ya. Ada mual muntahnya nggak? Masih ada mual muntah nggak? Udah hilang Bu, itu mah waktu 3 bulan pertama kan. Sekarang Awal-awal berarti ya. Hmm. Oke. Kalau suami gimana nih Bu keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nggak ada lagi mengidap penyakit apapun ya kan? Nggak minum obat apa-apa gitu? Enggak. Oke, alhamdulillah ya. Nah ibu mau bertanya nih, kalau misalnya ibu pernah divaksin kan ya ibu? Masih ingat nggak ibu kapan terakhir kali divaksin? Kalau vaksin belum Ibu, belum pernah. Belum pernah vaksin yang kayak sebelum nikah gitu, waktu jadi calon manten gitu. Vaksin Vaksin TT. TT ya. Lupa Bu, itu udah lama. Oke. Nah ibu mohon maaf nih kalau misalkan apa namanya hubungan seks ibu dengan suami ibu bagaimana ibu? Apakah ada keluhan? Enggak sih, alhamdulillah. Sama kamu ini nggak ada ya? Enggak. Nggak ada, alhamdulillah. Nah untuk rencana persalinannya nih bu, persiapan persalinannya, ibu rencananya mau melahirkan di mana nih bu? Saya mau pengennya rencananya di puskesmas Ibu, di Dengan bidan. penolong persalinannya bidan ya bu. Oke, untuk mau didampingin sama persalinan? Iya, pengen ditemenin sama suami, soalnya Sama kan suami. ini penantian juga ya Bu ya. Iya ya. Nah untuk transportasi itu selama ke tempat persalinan ini, ininya transportasi apa nih bu? Rencananya nanti mau di motor aja. Motor. Cuman kalau misalkan nggak pun gitu ya, keadaan memaksa itu, ada alhamdulillah tetangga punya mobil, katanya boleh kalau mau dipinjam gitu. Oh iya, alhamdulillah ya, berarti udah didiskusikan gitu ya sama tetangga ibu gitu. Udah. Oke, kalau misalkan untuk biaya persalinan ini nih bu, bagaimana nih? Apakah udah direncanakan, udah disiapkan gitu? Udah sih Bu, sebenarnya saya mau ke BPJS aja. Oke, pakai BPJS ya. Nah ibu, kalau misalkan ya, nauzubillah juga, kalau misalkan nanti ada keadaan gawat gitu ya bu, gawat darurat, nah biasanya ibu mau dirujuknya kemana nih bu? Ke rumah sakit ini aja Bu, RSHS, kami deket kan. Ke RSHS ya. Ke RSHS aja. Oke. Nah kalau misalnya ada pendonor darah nggak bu, yang darahnya itu golongan darahnya itu sama ibu di keluarga gitu? Ada sih, mama saya sama saya. Oh ya, berarti ada ya. Jadi untuk pendonor darah gitu, untuk persiapan gitu, takutnya ada terjadinya pendarahan atau apa ya, amit-amit juga ya, mudah-mudahan enggak, tapi ini antisipasi kan ya bu. Oke, biaya kayak gitu udah ya. Untuk perlengkapan persalinannya udah siap bu, kayak misalnya. Udah. Oke. Oke ibu, untuk selanjutnya ya ibu, alhamdulillah ya, tadi udah tanya-tanyanya udah selesai, anamnesisnya. Nah mungkin untuk sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik nih bu, mulai dari kayak payudara ibu, terus perut ibu, dan juga mungkin ada bagian genitalia ya, biar kita lihat apakah udah ada tanda-tanda persalinan atau belum gitu ya bu. Oke, sebelumnya ini mau tahu ibu, kehamilannya udah berapa minggu nih? Belum. Udah berapa bulan? Kayaknya sih 8 atau 9 gitu Bu. Kurang lebih ya. Oke, nah jadi nanti ada pemeriksaan itu ya bu. Nah sebelum melakukan pemeriksaan itu, ibu boleh nih mengosongkan kandung kemihnya dulu ya bu, biar nanti selama pemeriksaan ibu nggak nahan kalau mau pipis gitu ya. Boleh ditaruh ke sini bu, soalnya buat pemeriksaan juga ya ibu. Oh iya, baik Ibu. Pipis di. Ya, kalau mau mangga bu. Sama saya mempersiapkan dulu pemeriksaannya yang lainnya. Baik Ibu. Oke, boleh. Ya bu, airnya hati-hati ya bu. Iya Bu. Stop. Iya Ibu ini. Oke, baik, makasih ya bu. Untuk selanjutnya mungkin
mungkin boleh diperiksa timbang badan dulu ya ibu. Oh iya. Sama tinggi badannya, mangga ibu. Ya mangga ibu boleh naik, boleh dilepas dulu. Oke, lihatnya ke depan aja ya bu, nggak usah ke bawah, nanti biar saya lihat hasilnya. Iya. Oke, bagus ya ibu, 6,5. Oke, boleh bu turun dulu di sini. Kita ukur tinggi badannya. Ya, 164 cm ya ibu. Mama ibu boleh duduk lagi ibu. Ya, hati-hati ya bu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan lain-lainnya ya ibu. Boleh dipijat dulu tangannya sebentar. Nah, sebelumnya boleh diapit ya bu ini. Oh ya, kita ukur suhu. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ibunya relax saja ya. Nah, ya ibu, 120 per 80. Alhamdulillah. Oke. Ininya copot bu. Ya, udah bersuara kan ya tadi ya? Sudah. Ya. 36,5. Iya. Saya... Bagus ya bu itu. Nah iya, segini sudah bagus ya, tergolong normal ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf ibu, boleh minjem nadinya sebentar ya. Oke. Ya, nadi dan juga pernapasan ibu juga normal ya. Alhamdulillah. Nah mungkin untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari atas kepala sampai bawah ya ibu. Bersedia? Boleh. Ya. Oke, sebelumnya saya ukur dulu lingkar lengan atas ibu ya. Oke. 29, nah, ibu. Nah, sebenarnya mohon maaf ya ibu, boleh dibuka kerudungnya ibu, saya mau melihat keadaan rambutnya. Boleh. Mohon maaf ya ibu. Ya. Ya, sebelumnya. Oke, biasanya ibu keramas berapa kali seminggu, berapa kali nih bu? 3 kali ada. 3 kali ya. 3 kali sekali. Keadaannya rontok nggak bu rambut ibunya? Enggak sih. Nggak, alhamdulillah bersih ya ibu. Ya, mohon maaf ya ibu. Oke, bagus ya ibu, nggak ada pembengkakan juga di muka ibunya. Mungkin boleh lihat ini ibu, boleh kacamatanya dilepas dulu. Saya mau lihat bagian matanya bu. Oke, ibu boleh melihat ke atas bu. Bagus ya, ini warnanya. Ya, boleh lihat. Oke, bagus ya. Boleh lihat ke kanan, ke kiri. Oke, bagus ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya boleh lihat ini bu. Saya buka dulu maskernya sebentar. Gak apa-apa dibuka. Ya nggak apa-apa, sebentar aja ya. Oke, boleh lihat ya. Kalau misalnya ini suka ada pengeluaran nggak bu? Kayak ada ingus gitu kok setiap pagi gitu? Nggak ada ya. Nggak ada riwayat penyakit juga di bagian hidung gitu ya? Nggak ada, bagus ya. Untuk mulut coba bu, ada yang bolong nggak bu? Enggak bu. Nggak, alhamdulillah ya. Amandanya juga nggak ada, nggak bengkak ya. Bagus. Oke, untuk selanjutnya mungkin, oh iya, saya mau lihat bagian telinganya dulu sebentar ya. Oke, bagus ya bu, bersih ya. Oke, mungkin boleh lagi bu di ke atasnya lagi maskernya. Saya akan memeriksa bagian leher ya ibu sekarang. Oke, boleh ibunya agak tambah. Nah,
samping kanan. Ya boleh yang ke samping kirinya ibu. Nah oke. Ya. Ya boleh ibu coba mencoba menelan bu. Ya bagus ya, nggak ada masak ataupun benjolan kayak gitu. Nah boleh ibu dipakai lagi sebelumnya, takutnya kurang nyaman ya. Oke. Kacamata boleh dipakai nggak bu? Iya boleh pakai lagi aja kacamatanya. Nah mungkin untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang payudara, pemeriksaan perut sama genitalia. Jadi ibu bersedia buat buka bajunya dulu ibu. Oh boleh ibu. Ya boleh nanti ke kamar mandi ya ibu, untuk buka nanti saya juga ditutup kabel ya biar menjaga privasi juga ibu. Oke ibu kita sebentar ya ibu, saya tutup dulu gordennya. Iya ibu. Ya oke. Sekarang kita pemeriksaan dulu ya bu, mulai dari payudara. Sebelumnya bisa angkat tangan ibu duduknya ke atas. Iya alhamdulillah. Boleh turun salah satu dulu yang ini dulu lagi ya. Lihat dulu. Alhamdulillah nggak ada pembengkakan ibu. Oke, saya mohon maaf ibu kalau merasa nggak nyaman ya. Saya akan melakukan pemeriksaan dulu. Kita lihat apakah ada masak atau enggak. Nah juga ibu nanti di sini boleh nih di rumah ya bu, di depan kaca dilihat apakah ada benjolan atau enggak gitu. Ini juga biar mencegah adanya kanker payudara ya bu. Oke, untuk pengeluaran nasinya sudah ada ya ibu, baik ya. Oke, boleh diturunin lagi ya ibu. Boleh yang satu lagi ya, mohon maaf. Ya bagus ya, nggak ada masak atau apa, nggak sakit juga kan ibu. Mohon maaf ya. Oke, baik ya ibu. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perutnya ibu. Bentar ya ibu. Nah, bentar ibu, saya ambil dulu ini. Ya, bentar ya. Mohon maaf ibu. Oke. Ya, bagus ya, terunya 33. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya bu. Mohon maaf ya bu. Iya. Oke. Ya, ibu udah masuk perlimaannya, udah 4/5 dan kepalanya udah di bawah ya ibu. Ya selanjutnya saya akan mendengarkan detak jantungnya ibu. Ibu boleh minjam tangannya ibu. Maaf ya. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah ya di giginya normal ya ibu, 145. Normal itu. Iya normal alhamdulillah. Berarti ini kepalanya udah di bawah? Iya udah di bawah, kepalanya udah bagus. Jadi ini bagian punggungnya ada di sebelah kanan ibu nih, punggung dari bayinya. Ya di sini udah bokong ibu, dan di sini kepala udah masuk, udah 4/5 ibu, kepalanya udah di bawah, udah bagus. Nah selanjutnya saya akan memeriksa genital ibu ya. Mohon maaf ya ibu kalau misalnya agak kurang nyaman, bentar bisa ibu. Kalau merasa tidak nyaman boleh aja bu bilang kalau merasa sakit. Ya oke, habis ya bu, genital juga nggak ada keluhan kan ya bu. Alhamdulillah.
Kayak ibu bisa berdiri lagi ya bu, bisa dipakai lagi bajunya. Enggak, silakan ibu. Saya periksa dulu ya ibu refleks kakinya. Maaf ya bu. Ya. Ya dulu sih bu, merespon kakinya. Ya. Dan kalau saya lihat gak ada ademannya ya bu, gak ada pembengkakannya juga. Ya, boleh ibu kita di meja lagi. Tiga. Ya ibu, karena kan semuanya udah ya ibu, tadi udah diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah sekarang kita lakukan pemeriksaan penunjangnya ibu, pemeriksaan airnya. Tadi kan ibu udah air urinnya udah ditampung ya tadi. Nanti saya akan periksa nih apakah ada glukosa atau enggaknya ibu. Selanjutnya akan periksa ini ibu, HB-nya ibu. Takutnya apakah ibu anemia atau enggak gitu ya, apalagi di trimester 3 ini gitu. Takutnya nanti waktu persalinan itu ada pendarahan atau enggak gitu ya bu. Jadi kita ini mau boleh ya bu, namanya itu nih ibu, kalau ada sakit ya. Boleh dibuka ya bu. Oke, HB-nya bagus ya ibu, 11. Untuk ibu hamil HB-nya segini udah normal ya bu. Alhamdulillah. Berarti saya masih harus tablet FE? Kalau tablet FE emang apa masih ada yang dari bidangnya ibu masih di? Ada sih. Nah itu dihabisin ya bu. Oh iya. Ya. Oke, untuk selanjutnya tadi untuk pemeriksaan urin sudah diperiksa. Alhamdulillah nggak ada protein atau gula ya ibu dalam urin ibu. Jadi alhamdulillah udah normal semua. Nah sekarang untuk tadi keluhan ibu ya bu tentang nyeri punggung, terus pipisnya sering nih. Nah itu tuh sebenarnya nyeri punggung itu bisa disebabkan karena ibu di kerjaan ibu kan karena duduk terus ya tadi dari jam 7 sampai jam 4 sore gitu. Terus istirahatnya juga mesin tubuhnya juga waktu istirahat sama jam sholat kayak gitu aja kan ibu. Nah sebenarnya itu emang gak baik ya bu untuk tulang belakang ibu gitu. Nanti tuh kalau duduk terus kayak gitu tuh ibu nanti ada kelainan gitu ya. Maka dari itu sebisa mungkin ibu untuk kalau misalnya kerja kayak gitu, ibu tuh untuk melakukan gerak-gerak kecil gitu ya bu. Contohnya misalnya bisa ngeregangin ke kanan gitu, ke kiri gitu ya. Kecil aja gitu ya, nggak usah terlalu yang bikin capek. Nah juga ibu kan tadi untuk aktivitas olahraganya nih ya bu, kan ibunya kerja nih. Terus kalau misalkan ibu suka olahraga nggak? Jarang ya. Nah untuk kehamilan ini ya bu, buat bisa ngerelaksin pinggul sama belakang punggung ibu, tuh bisa melakukan dengan senam atau yoga hamil ya bu. Ini juga buat trimester 3 juga bagus nih bu, buat kayak melatih pernapasan ibu gitu, buat nanti persalinan atau memperkuat otot panggul ibu gitu ya, buat nanti belajar kayak kuat gitu ya, biar nanti untuk sama persalinan gitu ya bu. Lalu untuk buang air kecil nih ibu, kan karena sering ya ibu. Nah sebenarnya buang air kecil sering ini normal ibu untuk ibu hamil trimester 3 ini tuh kenapa? Karena kan kandung kemih ibu itu tertekan sama diri bayinya ya. Karena udah besar ya, jadi sering pipis tuh, makanya jadi sering pipis gitu. Nah kalau misalkan pipisnya itu jadi sedikit-sedikit kayak gitu, jadi sering. Nah itu tuh bisa jadi ibu tuh kalau mau ngerasa mau pipis jangan ditahan-tahan ya bu. Kalau pipis tuh pipisin aja gitu, walaupun sedikit juga. Nah soalnya nanti kalau ditahan bisa jadi infeksi gitu ya bu. Ya jadi sebisa mungkin ke kamar mandi gitu. Nah juga jangan lupa ibu kebersihan hygiene dari vulvanya ibu. Kalau jadi karena sering pipis itu takutnya lembab kan ya bu, karena pulang pergi ke air terus. Nah jadi ibu bisa sediain nih tisu atau sapu tangan khusus nih bu, buat jadi vagina yang kita itu tetap
kering gitu Bu, nggak lembab gitu, karena kalau lembab ini juga nggak baik ya Bu, bisa jadi ada jamur atau bakteri gitu Bu, yang bisa nyebabin keputihan yang bau kayak gitu ya Bu, atau gatal gitu. Nah jadi untuk buang air kecil ini juga jadi yang Ibu rasain ini tuh normal ya Ibu, nggak apa-apa gitu ya, karena ini emang salah satu ketidaknyamanan di kehamilan trimester 3 ini ya Bu. Nah lalu sebisa mungkin Ibu kan kalau misalnya malam-malam nih bisa mungkin minum itu kan tadi Ibu udah bagus ya minumnya 7-8 gelas. Nah minum itu usahakan jangan minum banyak pas malam hari ya Bu, takutnya malah jadi mengganggu aktivitas tidur Ibu gitu. Jadi bolak-balik, jadi sebisa mungkin kalau udah mau malam gitu udah minumnya udah cukup gitu ya Bu untuk seharian itu tuh. Jadi sebelum tidur juga usahakan udah ke kamar mandi dulu gitu, jadi tengah malam itu nggak usah ke air lagi gitu ya Bu. Lalu tadi kan Ibu ada di pabrik ya, pekerjaannya tadi di pabrik. Nah jadi biasanya kan di pabrik kayak gitu Bu ada yang suka merokok kayak gitu ya. Walaupun Ibu sama suami Ibu nggak merokok gitu, tapi paparan asap rokoknya kan bisa masih kehirup ya. Jadi ibunya itu jadi perokok pasif gitu ya, bukan aktif. Nah itu juga bahaya ya Ibu, buat kehamilan itu bisa menyebabkan aborsi Bu atau keguguran gitu. Jadi sebisa mungkin hindari paparan rokok ya Bu. Iya Ibu. Nah terus tadi untuk makanan, alhamdulillah ya Ibu makanan gak ada keluhan apa-apa, makanannya bagus, juga udah minum sayuran kayak gitu, dan juga minumnya ya Bu udah bagus ya, tadi minumnya air putih, gak suka antehan kayak gitu. Nah karena kalau ini juga ya Bu, kalau udah makan diusahakan jangan minum teh. Kayak udah beres makan tuh kalau mau minum teh tuh jadi sebelum makan gitu. Itu karena apa? Karena bisa aja zat besi itu tuh zat besi yang kita makan itu malah diserapnya itu sama teh yang kita minum. Nah jadi kayak minum tablet tambah darah juga jangan sama teh atau sama susu ya Bu, baiknya pakai air putih aja gitu ya, biar ini kan ibunya juga udah bagus ya, HB-nya udah normal, jadi usahakan gitu tetap dalam keadaan normal gitu. Nah mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan Ibu. Ibu ada pertanyaan lagi? Udah sih, berarti intinya masih pipis ini kan normal ya Ibu ya, sama sakit punggung kan gara-gara itu ya kerjaan kelamaan duduk. Paling ya nanti ke depannya mah saya berapa menit sekali berdiri atau jalan-jalan lah ya Bu ya, dikit-dikit biar dia sakit punggung lagi. Sama kalau mau tidur jangan banyak-banyak minum air gitu ya betul, biar nanti malamnya nggak keganggu ya. Bagus banget ya Ibu, berarti Ibu dari tadi merhatiin saya ya, alhamdulillah. Oke kalau gitu ada lagi Ibu yang mau ditanyain? Udah Bu, cukup, udah sangat jelas. Oke alhamdulillah Ibu. Sebelumnya terima kasih juga sudah percaya pada saya untuk memberi asuhan juga kepada Ibu ya Ibu. Oh iya Ibu, saya